tahun 88. GBI, Om Johan jadi mission director. Jadi hatinya tuh, hati misinya sudah ada. Dia pemain musik di gereja kita di Kelapa Gading. Om, aku kok pengen tuh Om kita punya gereja di Melbourne. Karena visi yang ada dari gereja pusat adalah lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda. Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Today I'm your host Rafael Satria, bakal nemenin kalian di podcast hari ini, podcast yang sangat spesial karena kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sebelum itu kita kenalan dulu. Aku hosting bareng siapa nih? Ada Corina dan Ko Gideon karena aku sama Cory baru pertama kali ya Cory kita nge-host bareng ya. Yoi, good old friend. Kenapa? Good old friend. Kita udah lama gak ketemu soalnya, Raf. Udah lama gak ke gereja. Seneng gak podcast bareng gue? Seneng. Kira ketemu lu, Raf. Hari ini ada Om. Om atau Ko nih? Ko. Hari ini boleh. Juga. Ya, ini pertama kali luar biasa nih. Mantap. Ngomong sama anak muda, jadi rasa anak muda jadi. Sama anak muda. Nah, hari ini itu sebenarnya podcast yang udah pengen diadain dari berlama-lama yang lalu, tapi gara-gara pandemi COVID-19, bintang tamunya ini tidak bisa hadir karena juga Australia bordernya ditutup untuk orang datang. Siapa di sini? Kita seneng banget kedatangan. Halo. Hari ini kita kedatangan Om Johan Handoyo. Yeay, tepuk tangan. Oke. Halo Om Johan, apa kabar? Halo. Corina sama Ko Gideon. Iya. Sama Ko ya, oke. Iya, kok. Aku panggilnya Om Johan aja ya? Atau? Boleh, apa aja silakan. Gimana Om Johan kabarnya? I'm good, kita semua baik dan saya harap juga kalian, all the young people, everyone in a good condition. Oke, puji Tuhan. Jadi kayak yang tadi aku udah sharing nih, sebenarnya hari ini itu podcast yang udah pengen kita lakuin dari kemarin-kemarin, tapi gara-gara waktu itu tuh pengen undang Om Johan waktu kita BIC kan mau anniversary itu ke Om Johan. Maret yang lalu. Iya, tapi kan itu pas banget lagi ada lockdown kan, awal-awal lockdown. Jadi Om Johan juga nggak bisa datang ke sini. Waktu itu juga kayak sedih banget karena kan waktu itu temanya anniversary BIC. Jadi aku mikir, wah boleh juga nih kita buat, apalagi yang anak-anak millennials ini tuh mungkin belum ngeh juga, belum tahu juga history dari gereja kita tuh kayak gimana. Mungkin kan kita udah bergereja lama, tapi mungkin kita tuh juga melupakan history kadang-kadang, dan kita nggak tahu juga history gereja kita tuh kayak gimana. Makanya waktu itu pengen juga untuk, oh iya ya, boleh juga nih ngobrol sama Om Johan untuk ngomongin gimana sih dulu BIC itu. Tapi ya, pas ulang tahun. Kenapa Om Johan? Pas ulang tahun gitu ya? Pas ulang tahun Om Johan. Ulang tahun yang keberapa, Phil? Waduh, 22. Iya, 23. 22, bener, 22. Aduh, ini ada pertanyaan tembakan nih, aku grogi. Tapi pertanyaannya, udah lahir belum kalian? Masih. Ayo. Baru lahir. Baru lahir Cory. Aduh. Baru lahir masih imut. Tapi by the way kita ada di YouTube by the way. Jadi kalian kalau mau cek, kita ada di YouTube, silahkan. Kalau mau kangen lihat mukanya Om Johan, silahkan lihat di YouTube. Om Johan, mungkin yang dengerin Cultivate Podcast ini kan jutaan. Woi, amin. Amin, Raf. Jadi mungkin ada yang ini nih, mungkin ada 1-2 orang yang mungkin belum kenal, boleh sedikit introduction dari Om Johan, menggembalai di gereja mana mungkin? Oh, jadi aku mesti memperkenalkan diri nih ya? Wow. Betul. Oke, aku namanya Johan Handoyo, tapi nama paspornya cuma Epaphras Handoyo. Epaphras itu salah satu muridnya Rasul Paulus juga, gitu. Orang doa, gitu ya. Nah,
Om Johan sekarang dipercayakan untuk mengembalakan Bethany Church Singapore, ya, pusat Singapura dalam pelayanan dengan cabang-cabang di Asia yang lumayan banyak itu. Yang kedua juga menjadi gembala senior juga di GBI, Gereja Betel Indonesia, City Tower, Jakarta Pusat. Mother Church kita itu kan Gereja Betel Indonesia. Lalu Om Johan juga jadi senior pastor overseer lah ya untuk BIC Melbourne, Bethany International Church di Melbourne. Itu dulu deh. Satu istri namanya Tante Betty Handoyo, lalu 2 anak dan 2 mantu, Ivan Handojo, Joel Handojo, Ivan beristrikan Fiona, dan Joel beristrikan Shemi. Oke, itu kira-kira perkenalan dari Om Johan. Senang. Wih. Om Johan kapan bikin lagu baru nih Om Johan? Sekarang lagi bikin lagu baru, mungkin ada 3 atau 4. Selama masa COVID ada beberapa banyak, tetapi mungkin yang kuat, yang kalau Symphony Worship merekam, tapi saya bilang, biarlah lagu-lagu mereka saja yang muncul. Lagu Om Johan simpen nggak apa-apa. Om Johan bagian menseleksi aja deh lagu-lagu baru. Gitu. Wah, nanti mungkin bisa sharing di BIC Melbourne bisa nyanyiin. Waduh. Iya loh, ya. Wih, keren banget. Sibuk banget Om Johan. Kor kehormatan loh kita Kor ini Kor. Iya. Om Johan. Jadi sebenarnya ya Om Johan, aku tuh bikin podcast ini tuh cuman mau nanya satu pertanyaan ini doang Om Johan. Ini Kor, waktu itu tuh Kor, mungkin lu lupa Kor, tapi 2-3 tahun lalu gue pernah sama lu di Next Gen Kor. Terus Om Johan tuh bagiin sermon. Oh, ingat. Terus waktu itu aku tuh denger Om Johan itu kayak keceplosan kok agak-agak medok juga Om Johan. Aku tuh penasaran sampai sekarang tuh nggak tahu Om Johan itu sebenarnya orang dari mana Om Johan? Aku dari planet lain, yaitu dari Jawa Tengah, Salatiga. Loh, okay. Tonggo Om Johan, tetangga Om Johan. Ya kita neighbor yang paling dekat, karena dari medoknya, Om Johan can feel that you are my closest neighbor. Okay, I was born in Salatiga, and then moved to Makassar, from Makassar to Jakarta, from Jakarta to go visit and go around the world, itu aja. Tapi bisa bahasa Jawa bisa sedikit atau bisa? Oh, kromo inggil juga bisa, ngajar juga bisa, saged ya. Waduh, keren banget. Ya wis. Ayo Ravelo. Ayo podcast dino iki nganggo basa Jawa wae berarti. Help. Oh, help. Translation nih. Ronde Kor, nanti lu kalau ke Salatiga makan ronde. Wah, mantap. Iya betul, ronde and bakso. Oke. Ya sudah, sebenarnya itu doang pertanyaan. Enggak, Om Johan, bercanda. Oke, goodbye everyone. Iya. Oke nih Om Johan. Aku pengen nanya nih Om Johan. Kan kita kan hari ini tuh kan temanya tentang pengen tahu sebenarnya BIC Melbourne itu historinya apa sih? Mungkin banyak yang udah bergereja lama di sini tapi terus gak realize gitu. Oh iya ya BIC itu apa ya historinya? Dan katanya BIC itu kan tadi umurnya udah 22 tahun. Berarti kalau aku nggak salah itu sekitar tahun 1998. Itu Om Johan bisa share sedikit nggak Om Johan? Kayak early days of our church tuh gimana sih Om Johan? Kayak atau mungkin gini deh, why Melbourne Om Johan? Kayak kenapa waktu itu milihnya Melbourne? Apa Om Johan tuh dapat visi, dapat mimpi, atau dapat gimana? Mungkin bisa sedikit dibagikan Om Johan. Oke, Om Johan sejak tahun 84 itu Om Johan juga sebagai konsultan yang mengirim banyak anak-anak Indonesia studi di luar negeri, bantuan dari AusAid, Australian Aid Funding, utanglah Indonesia utang. USAID, Canadian Aid, gitu ya, lalu Jepang juga. Nah, Om Johan punya sekolah, itu Om Johan ada sebagai direktur utama di sekolah, dan banyak mengutus anak-anak muda untuk keluar. Jadi Om Johan banyak berkunjung ke
beberapa state di Australia, salah satunya adalah Victoria, gitu ya. Kenapa? Kontaknya, hubungannya, kerjasamanya sama semua university yang ada di Aussie, gitu ya, di Kanada maupun di US dan di England. Nah, Om Johan sudah biasa pergi. Memang Om Johan adalah ketua misi daripada gereja kita yang dilahirkan tahun 88, GBI yang dipimpin oleh Om Niko Nyotora John jadi mission director. Nah, jadi hatinya tuh hati misinya sudah ada. Makanya Om Johan bikin sekolah pelayanan misi. Waktu itu Bethany SPMP. Muridnya adalah para hamba Tuhan yang sekarang menjadi ketua rayon, region leaders. Mereka adalah pendeta-pendeta yang senior gitu ya. Nah, itu sekolah pelayanan misi untuk gereja kita. Tahun 97 akhir, Indonesia itu kan mengalami goncangan 98 itu, ya, sehingga krisis itu kan panjangan. Nah, di samping gereja sudah mulai ditanam di Singapura, lalu beberapa anak muda dari gereja kita itu namanya Alex, sekarang sudah almarhum, ya, yang married to Ita, dia kontak Om Johan. Om, dia pemain musik di gereja kita di Kelapa Gading. Om, aku kok pengen tuh Om kita punya gereja di Melbourne. Karena visi yang ada dari gereja pusat adalah lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda. Isaiah 54, verse 2 and 3. Yesaya 54 ayat 2 dan 3, lapangkan, ya, jangan menghemat, pancangkan, kokoh, patut. Nah, itu vision diterima tahun 93 oleh Om Niko. Tentu sebagai mission director, Om Johan pertama harus tangkap itu. Makanya Om Johan bikin sekolah pelayanan misi. Kenapa? Preparing the future missionaries to be sent abroad. Gitu ya. Tapi sekarang siapa misionarinya belum tahu. Why? Because we just planted churches in Indonesia at that time. So the first 5 years, we concentrate on the field in Indonesia, all the big cities in Indonesia, especially western region of Indonesia, ya, dan Jakarta sendiri. Nah, the church growing. Suddenly, yang namanya Alex ini ketemu teman-teman di Melbourne, sekolah di sana, and then ini kayak Macedonian calling, dia call Om Johan. Ya, dia panggil Om Johan, Mas, gitu, Mas, why don't you come visit us? Saya bilang begini, saya mau nanam gereja di Aussie, saya punya koneksi university banyak, kirim student juga banyak, tapi minimal harus ada belasan orang. Karena standar sebuah gereja yang didesain oleh GBI, Sinode, minimal mesti 12 kepala, ya, 12 orang atau 12 kepala keluarga, silakan. Nah, Om, we can gather people, maybe 16, 18, maybe 20, and Om can come here, we can start something to have a fellowship. Gitu. Saya bilang, di Melbourne kan sudah ada gereja kelompok Indonesia, but we need to carry the spirit, we need to carry the anointing, we need to carry the DNA of our church, which is at the time is the restoration of the tabernacle of David, talking about intimacy with God, talking about prayer, praise, and worship as a tools for us to enter into God's presence. Where there is God's presence, there's the power of Holy Spirit that can empower us to go. Ya, nah, saya bilang, oke, kalau gitu, you kumpul. Berkumpullah mereka. And then I will send someone. So I send someone to go there to see. Mereka kumpul 34 orang, 35 orang. Wah, ini benih gitu ya. Sampai akhirnya tahun depannya itu diresmikan. Ya, bulan Maret. Nah, makanya ini kan ulang tahun yang ke-22 gitu. Bulan Maret. Karena memang itulah gereja yang dimulai. Jadi visinya adalah jadi rumah doa untuk segala bangsa. Bukan cuma gereja-gerejaan, bukan cuma kumpulan social gathering atau nurturing orang, pastoral care, semua itu ada. Tapi jangan lupa, we have vision. Karena waktu itu visi gereja di Jakarta selain Yesaya 54, itu tahun 93, tahun
97 waktu mulai krisis besar di Indonesia, ya, banyak orang kabur pergi ke luar negeri, gitu. Lalu gereja itu sudah dibekali Tuhan untuk jadi rumah doa. It's a house of prayer for all nations. Karena yang itu relate kepada pemulihan Pondok Daud. Supaya segala bangsa mengenal yang kusebut sebagai milikku, mengenal Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi visinya adalah gereja itu dimulai kelompok kecil waktu itu, karena mereka memang pengen membawa api Roh Kudus, membawa api apa yang kita alami kebangunan rohani di gereja kita akan dibawakan. Begitu ngomong Melbourne, ya Om John hatinya melompat. I've been to Melbourne several times, ya, dealing for the consultancy, a business deal, education deal, education business. But now it's a real ministry to have a new people, a new church planted in the capital of Victoria, Melbourne. Okay. Jadi kalau kita ke BIC Melbourne dan lewat jalan belakang itu kan tulisannya gede ya Om Johan. House of Prayer of All Nation itu ya juga umurnya berarti juga udah 22 tahun dari awal memang sudah visinya kayak gitu ya berarti Om Johan ya. Iya, betul. Wah, keren banget, amazing banget. Aku benar-benar suka banget sih sama vision gereja kita, House of Prayers for All Nations gitu. Karena aku ingat banget waktu itu ya Om Jo, ada Transform World di gereja kita. Terus di Transform World itu conference kan kayak banyak banget tuh orang-orang dari berbagai negara datang ke BIC, terus doa bareng kan. Di situ aku tuh terharu banget, aku ngeliat kayak it's true gitu, in Christ there's no boundary, kayak kita tuh bisa bersatu karena ada one point of reference kita, yaitu Tuhan Yesus gitu. Dan it's just so amazing gimana di BIC semua orang tuh berdoa for every nations gitu. Dan I feel like it's fulfilled gitu, the vision is there and we're doing it right now and it's just amazing gitu. Nah, terus Om Jo, aku pengen tanya aja nih buat anak-anak muda yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Menurut Om Jo, penting nggak sih buat young generations, buat anak-anak muda itu tahu tentang history gereja mereka, tahu tentang visi gereja mereka gitu. Kenapa penting Om Jo menurut Om? Untuk semua the young generation untuk bisa mengikuti apa yang sudah ditanam oleh bapak-bapak rohani itu sangat penting. Karena konsep Alkitabiah juga bicara tentang legacy, ya. Bapak Abraham meninggalkan legacy. Sebab itu anaknya juga waktu mesti dibawa naik ke atas Moria, bapaknya mempersembahkan korban, anaknya nggak banyak komplain loh, pokoknya taati aja, ikuti bapaknya mau bawa kemana, ternyata dia mau dipotong jadi persembahan. Keutamaan ibadah itu, dan dia tahu kenapa, karena bapaknya orang doa. Jangan lupa, Abraham itu intercessor yang luar biasa. He prayed for Sodom and Gomorrah. He prayed for the salvation of his nephew and the family who reside in Sodom and the area of Gomorrah. Right? Jadi the Bible tells us about Bapak Abraham selalu kalau bilang orang Israel selalu disuruh ingat Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Jacob. Ya. Nah, kita juga sebagai generasi, kalian sebagai generasi yang lebih baru lagi, ya, generasi kedua, ketiga gereja ini, perlu ngerti history gereja ini dimulai. Ada vision yang diterima oleh founder dari gereja. Dan vision itu mesti dibagikan kepada generasi selanjutnya. Supaya apa? Blessing yang mengikuti di dalam visi. Karena di dalam visi itu ada obedience, ketaatan sama Tuhan. Ketaatan kepada panggilan Tuhan secara spesifik, walaupun vision itu menghadapi tantangan. One, the vision will send you. Paulus itu waktu jadi Saulus, namanya Saulus, ketemu Tuhan, encounter, buta, kan, the vision stop dia for a while. Untuk apa? Dia tahu the vision, Tuhan bilang, I will send you to the nations. Berarti the vision will send you. And the vision also di dalam perjalanan Paulus itu ngalamin ujian, cobaan, tantangan, aniaya hebat sekali. The vision strengthening him, even stretch, diregangkan, kayak karet diregangkan. Nah, lahirnya visi gereja kita dari pusat Jakarta, di mana
Opa Niko atau Om Niko sebagai founding fathers, dan saya sekarang menjadi salah satu wakil dia sejak awal dan belum digeser, masih di situ ya, menopang gereja ini karena sudah lebih 1.000 local congregation everywhere across the globe. Karena visi itu dipegang, visi itu ditantang, visi itu diuji. Pengajaran yang kurang, mau coba mengeliminasi apa yang kita mulai, dan tapi visi itu dikuatin, strengthening ya oleh Tuhan sendiri, sehingga generasi-generasi perlu mendengar history, sejarah daripada lahirnya dan bergeraknya proses visi itu sampai gereja ini sekarang menjadi dampak buat bangsa-bangsa. Okay, Corina, you remember last October we had a Transform World Summit meeting where around almost 250 or 300 delegates, leaders from all the nations, South Pacific Islands nation, New Zealand, Aussie group, Oceania, and then European group, African group, ASEAN, Big Asia, and then also North America and Latino America. So from 7 regions of the global leaders, they come to Melbourne, where to the House of Prayer for All Nations in our premises, our church, and who serve them? All our young people, all the excellent team of our people serving them, and we pray together. Why? Because to transform the nations, we need, the foundation is prayer. So they come to BIC Melbourne because we have a heart, we have a vision to reach the nation across the globe. Jadi di situ transformasi dunia, pemimpin-pemimpin dunia bisa kumpul, doa bareng, jalan bareng, bicara tentang transformasi di 7 spheres, 7 challenges, 7 regions of the global, of the world. We are so blessed. Why? Because that is a vision carried by every one of us. History is important. Betul. Wah, keren banget Om Jo. Keren-keren. Nah, jadi kan tadi vision kita berarti House of Prayers for All Nations. And what about mission kok? Bagaimana waktu pertama-tama tuh, apakah pas Koko kepikiran missionnya itu, is the mission of the church itu correlates with the vision? Mission kita tuh apa sih? You tanya ke saya? Iya. Habis Corina bilang kokoh tadi, jadi aku Aduh, maaf. Okay, I feel good because you call me kokoh, so I feel very young. Oke, visi besar kita mesti jabarkan. Sebab itu Om Johan kasih visi yang lebih jelas. Bagaimana dengan pengembangan Yesaya 54, mengembang ke kiri ke kanan, nanam gereja, lalu menjadi House of Prayer for All Nations, dan juga visi tentang memuridkan, gitu ya, amanat agung. Om Johan rangkaikan dengan 3 kata RRI, to raise up disciples of Jesus Christ. Itu mesti di gereja kita, discipleship mesti jalan. Yang kedua, lalu R yang kedua adalah reaching out, to reach out everyone. Gak cuma tinggal stay di kandang, stay di 4 walls of the building, tapi untuk reach out. Ya, reach ke siapa? Ke community students, community businessmen, professional, community family, community adult atau senior, bahkan community yang di luar gereja, the crowd. Ada crowd kan, yang pertama ada community, ada congregation jemaat, ada the committed pengerja, lalu ada core team hamba Tuhannya. Nah, kita harus itu dijadikan misi. Kalau vision Pak, jadi visinya kan tadi RI-nya apa? Impacting. Bagaimana kita menjangkau keluar dan memberi dampak ya dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran kerajaan Allah. Jadi misinya tentu dijabarkan dari semua departemen pelayanannya melakukan penjangkauan, pemuritan, penjangkauan, bikin dampak. Ya, jadi itu misi yang harus dijalankan. Karena kalau visi toh sebagai slogan tidak down to earth,
nggak terimplementasi, maka visi tidak akan punya gaung dan tidak berdampak. Ya, dengan misi ada action tindakannya, gitu. Wah, mantap. Thank you Om Johan, thank you. Iya, menarik. Om Iya. Johan, ini yuk kita sedikit kayak nostalgia sedikit ke 20 tahun yang lalu gitu. Dulu kalau boleh sharing gitu mungkin Om Johan. Mungkin ini akan menjadi cerita yang tidak semua orang tahu nih mungkin Om Johan. Dulu tuh ada struggle apa gitu nggak sih Om Johan? Misalnya apakah mungkin kalau jemaat kan tadi dibilang minimal 12 dan mungkin itu bisa ya Om Johan ya, tapi apakah dulu tuh struggle di perizinan atau mungkin gedung kan waktu itu aku nggak tahu juga ya, aku masih umur 2 tahun 98 itu gimana gedung itu dulu, apakah pinjam gedung siapa mungkin waktu itu Om Johan atau mungkin Sewa kayaknya. sewa atau gimana mungkin Om Johan, atau ada nggak sih dulu struggle yang bisa dikenang gitu Om Johan? Ya, saya harap you 2 tahun, Corina masih orok, bayi, Ogun mungkin sudah remaja, gitu ya, lagi pacaran, gitu ya. Oke, tentunya setiap segala sesuatu yang baru itu pasti ada perjuangan, ya. Di dalam perjuangan itu pasti ada pergumulan, ya. Tidak pernah terbayangkan bahwa kita seperti sekarang, tapi harus ingat supaya bisa bersyukur. Orang yang mengingat sejarah adalah orang yang itu berhati besar, ya, tidak boleh menghapus sejarah. Nah, kelompok kecil, lalu kan Om Johan, Pak Johan, kita mesti ibadah di mana nih? Waduh, ya. Akhirnya kita kan dari satu gedung ke gedung yang lain. Kita sewa-sewa tempat, Ibis Hotel, lalu kita ke Uni High, lalu kita juga ke William English, dan terus sampai kita menemukan, tetapi semua dimulai dari doa. Jangan lupa, Roh Kudus itu bekerja di Melbourne, gereja mula-mula kita itu. Aroma doa, semangat doa, apa saja doa itu luar biasa. Termasuk ngerti tentang doa keliling. Jadi waktu Om Johan lemparkan bahwa kita perlu tempat karena bongkar pasang, anak-anak kecapean, ruangannya penuh, ruangan kecil yang ada di Ibis Hotel, mengapa tidak kita cari tempat, lalu doa keliling. Lalu sekali Om Johan ke sana diajak ngintip, ini kosong nih, punya orang Jew di Valentine itu. Kita intip-intip, wah ada kursinya kayaknya 40 atau 50 renggang-renggang gitu. Kursi duduknya ibadah kok kursi plastik putih, longgar-longgar. Kayak sekarang kalau new normal ibadah zaman sekarang ini kan mesti jaraknya 2 meter gitu ya. Orangnya sedikit. Nah, waktu itu juga saya lihat gereja ini, kita doakan doa-doa yang diurapi, pernyataan-pernyataan nubuatan itu muncul di Melbourne. Gereja ini ada karena juga banyaknya hamba Tuhan yang menubuatkan, pekerjaan Roh Kudus yang hebat, kehidupan doa yang bersemangat dan tak henti-hentinya, berapi-api itu menyala. Itu anak-anak muda kita. Atas dasar itu Om Johan berani, Om Johan langsung lapor Om Niko, ya. Sampai akhirnya juga pada waktu kita mulai ditawarkan tempat itu, harga tinggi, secara mujizat, kita KKR di Sofitel, yang datang banyak, Om Johan berani tantang. Yuk, nabur yuk. Seed faith, benih iman, itu tantangannya. Ya. Karena jumlahnya berkembang, kita perlu tempat. Supaya kita nggak tiap minggu pindah-pindah, kadang-kadang hotelnya dipakai orang, kita harus umumkan pindah lagi, itu repot. Ya. Sementara nomor satu yang dibangun adalah manusia. Makanya tadi ada pasukan, leadersnya dan anak-anak mudanya itu doa yang luar biasa, nyala apinya. Kalau kita ke Melbourne itu, gereja muda, gereja awal yang baru juga diresmikan, orangnya saya lulus back to Indonesia. Tapi tanaman fondasinya itu restorasi Pondok Daun, pujian penyembahan dan doa itu menyala. Jadi orang itu datang banyak. Kenapa? Karena atmosfer Tuhan, sukacitanya itu, ya, itu datang di dalam ibadah dan terjadi pengembangan. Nah, tempat dibutuhkan doa, orang seed faith semuanya, dana kan nggak cukup.
kan perlu dana yang besar untuk membeli tempat itu, 1/4 hektar loh, 2.500 square meter, ya, which is kalikan 11 menjadi kira-kira 27.500 square feet, hitungan bulat. It's big amount of money, gedung tua, tapi kita melangkah dengan iman. Kenapa? Karena didorong dengan pernyataan-pernyataan nubuatan, penglihatan, dan doa. Itu yang meyakinkan Om Johan bangun tim. Ya. Waktu itu kita melangkah sederhana, tapi unity-nya luar biasa. Anak-anak muda dan beberapa keluarga. Itu luar biasa. Akhirnya jadi, nah, gereja induk kita Jakarta juga tabur dana cukup besar untuk ikut membeli gedung ini. Supaya kita waktu itu dapat loan dari bank, tapi kan harus ada certain amount of money. You tahu orang-orang yang ambil dana dari bank, apalagi kita yayasan gereja, ya, itu kan mesti kita cukup untuk down payment loan-nya itu supaya nggak terlalu besar. Akibatnya semua terselesaikan. Struggle-nya ada. Bagaimana visi itu bisa terimplementasi? Misinya bagaimana? Bagaimana misi itu bisa berjalan? Nah, bagaimana apa yang Tuhan beritahukan kita untuk tempat itu, didoa kelilingin, nubuatan, yakin, akhirnya jadi rumah doa bagi segala bangsa. Setelah kita renovasi besar lagi ya, tahun 2007 nantinya. Oke. Wah, keren-keren. Terus Om Jo, aku punya intermezzo question nih. Dari tadi tuh aku pas dengerin Om Jo, kayak aku penasaran banget. Sebenarnya Om Jo sebelum kayak aktif dalam gereja kayak gitu, Om Jo tuh occupation-nya apa sih? Kayak apakah waktu itu Om Jo businessman kah? Atau aku penasaran banget. Kenapa Om Jo diminta sekarang dia jadi chairman untuk Transform World? Karena di dalamnya ada ada art, media, entertainment, B-nya ada business, marketplace. Karena Om Jo dulunya juga memang di dunia profesi dan bisnis. Om Jo memang mainnya arsitek. Wah. Arsitek plus akhirnya menjadi consultant untuk business education dan juga ya ada travel agent, ada student placement services, ada international school, gitu ya. Lalu juga trading company. Jadi Om Jo punya background memang di bisnis juga sih. Om Johan harus minum dulu ya. Oke, silakan Om. This podcast is brought to you by God. He saved both you and I from the dead. He loves you and He brought us to listen to this podcast so that we might glorify Him and serve His church. Thank you. Ngomong-ngomong, Rafael sama Cory juga perlu tahu ini tentang doa tadi. Pak Johan mungkin juga bisa share buat kita semua. Itu waktu menara doa zaman dulu ya, aku cuma dengar kesaksian aja itu sampai full 100-200, bayangkan. Nah, mungkin bagaimana untuk menggerakkan itu Pak Johan, anak-anak muda yang sekarang ini zaman milenial ya, Jeremiah generation. Apakah bagaimana tuh membangkitkan spirit doanya seperti beberapa tahun yang lalu awal-awal gereja ini? Bisa mungkin Pak Johan sharing sedikit. Sebuah kebangunan rohani, histori kebangunan rohani selalu dimulai dari doa. Gereja-gereja mengalami memberi dampak bukan soal size besarnya gereja karena doa. Jadi gereja ini juga ada karena doa dari Jakarta, Om Niko, saya, supaya Tuhan gereja-gereja yang ditanam di bangsa-bangsa itu menjadi gereja yang berdoa. Sebab itu semua nama gereja yang di luar negeri kita kasih nama House of Prayer for All Nation. Tentu ada tadi Om John ngomong tentang core team. Core teamnya mesti memang menjadi orang doa. Kalau tidak bisa. Pada waktu gereja ini awal, maka seluruh core team itu doa puasa it's a must. Sebuah keharusan. Awalnya dari keharusan, lama-lama menjadi sebuah kebutuhan, kerinduan. Kalau nggak kumpul doa puasa, ada yang kurang di dalam pelayanan hariannya. Jadi doa puasa menggairahkan itu yang dulu waktu mulai lahirnya menara doa, ya tahun 2000 ke atas, maka gereja Melbourne juga yang namanya doa puasanya itu, wah,
berapi-api, kumpul orang dari mana-mana jauh-jauh pada datang naik kendaraan dingin-dingin, winter time, summer time, sekarang ini winter nih Julai ya, tapi orang datang hangatnya ketemu dan itu api menyala. Sekarang bagaimana? Generasi sekarang, zamannya berubah. Orang disibukkan banyak sekali dengan ini. Tapi soal kehidupan doa tidak boleh berubah. Abraham doa. Setiap zaman di setiap nabi punya struggle yang hebat. Habakuk doa luar biasa. Yesaya yang ngomong soal rumah doa kan Yesaya 56 ayat 78. Doa. Ya. Tidak ada apa itu progres, kemajuan, pencapaian, tuaian tanpa doa. Yesus sendiri di tengah menghadapi hari penyalibannya itu dia orang doa yang luar biasa sebagai manusia. Nah, setelah itu gereja mula-mula itu lahir dari doa. Bertekun, berdoa setiap saat. Nah, lalu sejarah dunia, sejarah kekristenan, kegerakan apapun juga itu kegerakan doa. Moravian prayer, ya New York, lalu Wales, lalu Azusa, dan sekarang Tuhan itu kembalikan gereja kita kepada gereja yang genuine, gereja berdoa. Apalagi kita dipaksa di masa COVID ini. Kalau tidak menjadi gereja atau pribadi berdoa, keluarga berdoa, rumah doa bagi segala bangsa, menara doa, 4 level ini Om John sedang ngomong. Pribadi yang berdoa, family who pray, ya. Lalu gereja yang berdoa, ini kul-kul, cell group. Atau menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita ini mendoakan bangsa-bangsa. Sejak 7 tahun ini kita akan di mimbar kita berdoa untuk 1 nations. Bukan cuma di gereja pusat Singapura. Di City Tower, semua gereja grup yang di mana Om Johan menjadi overseer-nya. Kira-kira 100 gereja. Di antara 1000 gereja yang dipimpin Om Niko, yang grup kita ini 100 gereja. Itu selalu juga berdoa untuk bangsa-bangsa every Sunday. Makanya kemarin kalian lihat di bulan Oktober, bangsa-bangsa datang. Dan keselamatan cerita, tuaian, cerita pertobatan, cerita healing, cerita transformasi in the nations happen. Kenapa? Karena doa. Nah, saya berharap gereja Melbourne itu andil dalam, oke terlalu jauh ini ya, andil dari berdoa. Velo, silakan. Thank you Om Johan, thank you. Amin. Jadi nggak sabar buat mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dan doa bareng-bareng lagi. Om Johan, tadi kan kita juga udah sharing puji Tuhan juga dengan kebesarannya Tuhan. Kita tahun 2007 atau 2000 berapa Om Johan yang kita bisa terus renovasi ya Om Johan ya? 2007 renovasi, 2009 kita inauguration lagi. Inauguration itu? Inauguration itu inaugurasi peresmian kembali. Oh, inauguration. Oh ya. Dedication lagi a new building. Itu kan berarti mungkin buat teman-teman yang either dengerin ini mungkin orang yang lagi tinggal di Indonesia atau di Australia, mungkin kalau siapa tahu kapan-kapan bisa main ke Melbourne, bisa main ke gereja kita, bisa lihat gedung kita sekarang kayak gimana, dan itu bagus banget menurut aku dan very homey. Sampai kalau Sunday ini ya Kor ya, kayak rela di gereja sampai sore karena sudah berasa rumah. Benar-benar. Tapi pulang. Gak pulang-pulang. Tapi aku mau nanya Om Johan, itu di situ apakah ada miracle, bukan miracle ya, maksudnya di situ Tuhan bekerja dengan sangat hebat juga nggak Om Johan waktu renovasi itu? Gereja Melbourne, Om Johan bisa saksikan unsur mujizatnya itu besar. Yang pertama adalah jemaat di waktu itu, yang di tahun 2007 kita berani melangkah renovate, itu kan menghabiskan millions of dollars juga. Tapi dari mana uangnya? Di renovasi ini tidak ada bantuan lagi dari gereja pusat. Tapi semua pure dari Melbourne. Orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan di Melbourne. Family, young family, senior, elders kita, nabur luar biasa. Itu yang merupakan bukti ya bagaimana kecintaan kepada rumah Tuhan. Bukan untuk kita jadikan tempat itu bangga-bangga. Karena banyak orang yang dulu
belum punya gedung gereja, doa serius sama Tuhan, menggebu-gebu, mujizat, pertolongan Tuhan, semua supranatural. Begitu sudah jadi gedung, melempem. Banyak gereja yang dulu hebat, emangnya katedral-katedral yang dibangun dulu, memang ada pemerintah, tapi juga ada orang-orang Kristen awal di berbagai tempat di dunia nabur. Tapi setelah jadi gedung-gedung gereja, lama-lama Roh Kudus nggak dihargai, nggak diundang terus. Orang-orang yang orang pintar, orang yang mau mengelola gereja, nggak melibatkan Roh Kudus sungguh-sungguh. Hanya apa? Masih kumpul, masih banyak, tapi kering. Setelah kering apa? Lama-lama lukewarm. Setelah lukewarm, ya suam-suam, lama-lama apa? Generasi baru ninggalin gereja. Yang tinggal siapa? Yang tua-tua. Ingat apa? Histori, memori, kenangan. Duduk di gereja ini nangis-nangis. Lama-lama bisa nangis. Enggak, kenangan sesekali lah. Tapi kalau gereja itu dihuni, gerejanya Yesus Kristus, Roh Kudus, dihormati, firman-Nya dihargai, ditinggikan. Dan orang-orang merasakan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan dalam nyata, dan firman Tuhan yang hidup, yang membangun. Ya. Nah itu Tuhan dihormati seperti itu, dia kerasam tinggal di rumahnya. Tuhan kerasam. Sebenarnya Tuhan mau tinggal di Bait Salomo. Wah, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan turun, orang-orang nggak usah dijamah, orang-orang semua wah, saya nggak tahu rebahnya sujud begini, prostrating atau rebahnya, I don't know. Tapi yang jelas, awan kemuliaan Tuhan itu tangible, bisa dirasain. The presence of His glory itu bisa dirasain. Di kul aja kalian doa, tiba-tiba seorang berdoa, seorang nyembah sederhana. Ya. Firman disampaikan, orang bisa ngerasain Tuhan, benar Tuhan. Amin. Bangkit yuk. Ya, ada visi yang Tuhan gerakan. Wah, saudara. Nah, itu jadi kenapa saya bilang unsur mujizat? Orang nabur sementara kita ngungsi ke tempat lain. Dan waktu kita kembali, sampai sekarang Om Johan lihat, makanya Om Johan selama masih hidup belum panggil Tuhan. Ya Cory, Ko Johan selama masih ada. Ya kalau Tuhan izinkan ke Melbourne, saya ke Melbourne untuk terus mengingatkan akan kebesaran kuasa Tuhan. Dan Om Johan tidak cuma-cuma selalu ngomong itu. Supaya semua leaders di gereja, semua ministry team pelayan Tuhan yang terpanggil, berkomitmen, dan orang-orang kompeten kayak kalian yang muda-muda bikin podcast, ini program ini, itu tetap cinta Tuhan tetap ada di dalam urapan. Gitu. Aku tadi suka banget sih Kor yang Om Johan sharing kayak ini jawab ini dari hati lu ya Kor. Lu merasa BIC Melbourne ini udah kayak keluarga lu sendiri nggak? Pastilah, pasti. Iya kan? Dan gue juga emang maksudnya apa yang tadi Om Johan sharing tuh gue bener-bener merasa apa ya, sesuatu yang bener gitu loh, maksudnya apa yang kayak kita kasih ke gereja ini tuh bukan dalam tanda kutip pengen dilihat orang atau pengen dapat balasannya, tapi ini tuh pure karena memang kita tuh ngerasa di sini di gereja ini tuh bener-bener udah kayak keluarga banget, sangat nyaman, pengajarannya bagus banget juga, dan apa ya, waktu ngelakuin ini tuh juga dengan happy gitu loh. Ya nggak sih? Jadi aku tadi bener-bener bisa relate yang cerita Om Johan, doa prayer tower bisa orang sampai misalnya puluhan, ratusan, atau orang tuh bener-bener secara sukarela tuh bener-bener nyumbang, nabur untuk bener-bener kayak pengen ngelihat gereja ini tuh untuk dipakai Tuhan lebih lagi tuh. Aku nyambung sih ke situ dan aku bener-bener bisa merasa ya memang puji Tuhan. God is good. Terus Om Jo, tadi kan Om Jo ceritakan awal-awal gereja kita cuma 16-18 orang. Terus aku penasaran growth-nya gereja kita tuh kayak gimana sih Om Jo? Apakah dalam waktu 2 tahun habis diadakan BIC itu langsung nambah-nambah terus, atau ada turning point-nya di mana orang tiba-tiba langsung datang semua? Om Jo boleh nggak sharing sedikit tentang pertumbuhan gereja kita?
Requirement Om Johan pertama, we will send somebody to go to Melbourne. Kalau kumpulannya ada 16 dan waktu itu mereka bilang kita 18 orang Om Johan, ya. Lalu nomor 1 kita kasih dulu loh, supaya ngerti pengajaran dasar kita itu, ya. Waktu itu masih tentang salvation, lalu Holy Spirit, lalu divine healing and blessing, lalu second coming, supaya semua yang dari background macam-macam non-Christian atau yang Kristen tapi berbagai denominasi bisa kumpul ke denominasi kita, gereja Pentakosta, New Pentakosta, gereja Pentakosta yang baru, di mana Roh Kudus diberikan penekanan, karena kan tentunya firman Allah, tentu Injil, full gospel, tapi gereja memberi kesempatan untuk Tuhan kerja. Kalau tidak, nanti gereja cuma jadi gereja yang monoton, yang biasa. Nah, growth-nya kan, tiap tahun nggak pernah turun. Awal datang saya utus seseorang ke Melbourne, stay 1 bulan, kita cek dulu, cocok nggak dia jadi gembala? Tidak, ya. Tarik lagi ganti yang lain. Berganti-ganti, akhirnya beberapa tim 4 orang lokal waktu itu, ya, ada Pak Peri Tasik, ada Daniel, lalu ada Ricky, ada Pak Leo gitu ya. Nah, itu 4 orang yang jagain gereja gitu, yang mengatur karunia yang beda-beda. Nah, akhirnya banyak yang pergi. Growth-nya ada, tapi gini ya, karena gereja ini majority students waktu itu. Beda sama sekarang. Yang udah permanent resident atau citizen, udah banyak dan sudah beranak cucu. Berarti gereja ini sudah menjadi family church. Tapi tetap yang harus jadi motor orang muda. Kalau bukan orang muda jadi motor, gereja akan loyo. Dimanapun kalian. Kenapa? Apalagi millennials di bawah 40 tahun ini, itu yang pintar-pintar sekarang. Contoh sekarang online, gadget, ya, teknologi baru ini. Siapa yang penerobos di dunia ini semakin muda? Tokoh-tokoh muda menjadi miliarder, menjadi entrepreneur, usianya lebih muda-muda, penerobos-penerobos itu. Gereja juga harus begitu. Bukannya Om Johan mau kita nanti menjadi mentor, ya, mentor. Dan tentunya growth-nya itu dirasakan tumbuh, tapi 3 tahun kuliah selesai pulang, 5 tahun pulang, cari kerja nggak dapat pulang, kerja sebentar dipanggil orang tuanya. Jadi itu end out-nya cukup banyak, tetapi yang penting tahun demi tahun tidak menurun. Kita nggak pernah sampai jumlahnya tinggal 100, enggak. Pada waktu gereja diresmikan, itu kira-kira kita ada jemaat tetapnya, ya. Mungkin about 250, ya. Yang lain masih turis, come and go, ya, masih umumnya. Tapi dalam bergeraknya waktu menjadi 300, 350, ya. Dan sekarang ya sekian hundred lah, oke, jangan nggak perlu ngomong, tapi gereja kita sudah menjadi gereja anchor church, gereja jangkar, menjadi berkat di Melbourne. Dan alumni kita cukup banyak, dan gereja ini telah menjadi berkat di dalam pelayanannya, ya, untuk generasi demi generasi yang datang. Growth-nya sampai sekarang tidak berkurang, ya. Dan itu kita mesti syukuri. Banyak gereja yang stagnan, terus turun pelan-pelan. Untuk sebuah gereja, kalian bayangkan sebuah gereja dari yang jemaatnya 500 untuk naik jadi 1000 itu nggak gampang. Jarang. Ya. Nanti yang sudah jadi 5.000 mentok di situ lama sekali. Perlu terobos lagi. Semua kita, kalau memang gereja langsung semua bisa langsung meledak, ya semua gereja udah laris, sudah banyak orang. Ternyata pemuritan ini adalah berbicara tentang menanam orang menjadi setia untuk juga berbuah. Ya. Selain buah pekerjaan yang baik, tapi ada buah jiwa-jiwa. Dan kita terus on the process untuk melahirkan buah jiwa-jiwa yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 10. Oke, Cory. Wah, so beautiful, Om. Keren. Terus Om Jo, tadi kan Om Jo juga ceritakan gimana kita ada gereja di Filipina, terus Om Jo juga sekarang di Singapura, ada gereja di Singapura, ada gereja di Melbourne. Pasti Om Jo kan banyak traveling dong sebelum COVID, ke sini, ke Indo, ke Singapura, ke Melbourne.
Dan buat menjadi seorang gembala yang always move around gitu, yang mobile, pasti aku percaya there's some challenges yang you face gitu. Tapi bagaimana Om Jo tuh tetap semangat, how do you keep fit gitu, walaupun Om Jo harus selalu travel around the world gitu. Dari tanggal 16 Maret sampai sekarang, Om Johan dirumahkan oleh Tuhan karena COVID. Ya. Jadi nggak bisa traveling. Anak-anak Om Jo pun di Jakarta semuanya. Biasanya dulu sepanjang gereja Melbourne ada, sebelum Melbourne. Ya. Kira-kira 25 tahun lah ya, lebih lah. 5 tahun pertama gereja kita Jakarta, tahun 88, berarti tahun 93 sejak visi lapangan tempat kemah, aku traveling di bisnisnya. Tapi setelah itu ditambah dengan traveling, dengan urusan misi, world mission. Lalu traveling belakangan, 20 tahun lebih, ngurusin gereja, fokus aku, konsentrasi aku, priority aku adalah gereja-gereja di dalam pastoral leadership saya. Jadi Om Johan bukan gembala yang di satu tempat, nungguin orang melahirkan, jagain bayi, kunjungin rumah sakit, semua orang kawin, baptisan, yang enggak. Ya. Om Johan gembala overseer, gembala yang mengawasi pelayanan-pelayanan para gembala yang lain, membimbing, mementor. Ya khotbah, ya tetap ada prioritas pernikahan kalau bisa cocok waktunya. Jadi supaya dengan demikian tidak stres. Kalau kita tanya how to build, how to maintain fit secara spiritual, lalu fit secara spiritual dan kesehatan fisik juga mungkin Om Johan. Banyak pendeta bunuh diri, kesehatan mental. Oke, jadi kesehatan jiwa. Ada challenge, tantangan ya ada, perbedaan ada di mana-mana, usulan yang aneh-aneh yang ketemu. Banyak gereja, mereka juga jajan kiri kanan. Dengerin, apalagi masa COVID, belajar buku-buku apa yang dibaca mereka. Lihatin aja. Apa yang masuk di mereka? Coba mereka mau ajarkan, coba mereka mau bagikan. Untuk lupa visi besar kita. Apa bagi Om Johan nggak jadi persoalan? Persoalan di jiwa, oh yes, kepikiran, ada. Tapi ngeres sampai stres? No, sorry, enggak. Jadi kesehatan rohani, gitu ya, sama Tuhan, saat teduhnya, talk with God, with Holy Spirit, ya, itu mesti dijaga. Ya, satu untuk dengar suara Tuhan, ya Tuhan ngomong ini. Nanti ke tempat mana aku mesti ngomong apa? Nanti mau doa pengerja di Melbourne, doa pengerja Singapura, doa pengerja di Jakarta, saya mesti ngomong apa? Baru saja Om Johan selesai Cool Team 20 sama Om Niko dan semua leaders, mesti ngomong apa? Gitu kan ya. Belum lagi yang webinar, seminar, waduh, mesti mengajar ini. Dan ini kan makin besar. Traveling nggak bisa. Tapi sekarang ada Zoom. How to maintain supaya fit secara spiritual tadi, yielding to the Holy Spirit and His words. Jadi firman bukan dihafal ngelotok itu, tapi hikmah, rema firman itu yang penting. Supaya teraplikasi harian dalam leadership. Yang kedua, bagaimana memaintain kesehatan jiwa. Tidak semua orang, tidak semua hal kita pikirin sampai kita stres sendiri, nggak bisa tidur, jangan. Bawa, sampaikan dalam doa. Om Johan banyak lihat, waktu kita banyak sampaikan keluhan kita sama Tuhan dalam doa, nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa roh, Roma 8, ya, menyampaikan Tuhan, tolong, nanti Tuhan beracara, Tuhan pasti didik orang, Tuhan pasti ngajar orang, Tuhan pasti lakukan sesuatu, bukan kita lah. Ya, ini apostolik. Lalu yang ketiga, kesehatan fisik. Ya tentu kita mesti jaga dong. Makan Om Johan masih lapar, pengen ini, tapi enggak deh. Ini barang haram, misalkan. Yang ini walaupun ini enggak enak rasanya. Tapi Tante Betty bilang ini vitamin ini penting. Kalau Om Johan tahu ya ini memang penting. Ini unsur vitamin besinya banyak. Baru saja Om Johan ini buka puasa tadi jam 1:04. Ya, aku bilang, Betty,
cepat loh, aku sudah mau masuk Melbourne ini. Ya, aku dikasih makan bayam. Ya aku makan itu bayam. Ya. Tapi ada teman-temannya bayam lah. Tapi menjaga kesehatan fisik penting, ya. Jangan stres, tidur cukup dan juga olahraga dong. Ya. Thank you Om Johan, thank you Tuhan. Om Johan, kalau ada ini nih Om Johan, kayak buat ini kan yang denger dari jemaat-jemaat kita di BIC Melbourne juga gitu, ini ada advice atau hope buat gereja kita nggak Om Johan? Atau in the future tuh Om Johan tuh pengennya gereja kita tuh bisa kayak gimana sih? Atau ada pesan-pesan mungkin Om Johan buat kita mungkin yang dengerin juga tuh Om Johan? Generasi akan ganti generasi yang lebih senior, yang 50 tahun ke atas akan banyak mementor, ya, lebih silent. Tetapi yang bergerak, Om Niko pun sudah dapat dari Tuhan, ya, untuk bergeraknya kelompok yang lebih muda, ya, secara aktif, ya. Artinya mimbar dan yang lain-lain, Om John mengharapkan akan lahir generasi muda leaders dengan karunia-karunia berbeda-beda. Karena kan ini Roma 12 ini bicara tubuh, ya. Apostle tidak sendiri memerlukan orang-orang doa profetik. Orang doa nggak bisa bilang doa-doa sendiri, dia memerlukan orang-orang lain, karunia-karunia talenta, penginjil, supaya dia juga segar hasil doanya, ada kesaksian orang-orang yang rajin untuk bersaksi Injil, jiwa baru, orang bertobat. Nah, pelayanan pastoral itu bukan cuma gembalain kasih firman, enggak, pelayanan ministry healing itu pastoral. Memang Rasul melayani itu. Pastoral itu ministrinya counseling, menyembuhkan, guiding orang, jaga domba-domba, kasih makanan yang bergizi, yang sehat dan balance. Dan di atas semuanya itu dari semua karunia guru yang ngajar. Kalian tidak bisa ngajar toh, orang muda ngajar harus disertai dengan kuasa, kudus, berotoritas seperti Yesus. Ngajar, dia isinya ngajar, tapi hasilnya orang bertobat, orang berubah. Bukan cuma pintar di sini. Jadi ke depan mimpi saya, pengharapan saya, selama Tuhan kasih waktu saya untuk ngomong sama Melbourne, untuk datang hadir di sana, ya, tidak selalu aku bisa datang. Paulus juga bilang, tidak selalu aku bisa datang ke Roma, ke Korintus, ke Galati, ke Efesus, ke Kolose, kemana-mana. Tapi dia kirim surat. Zaman sekarang kan nggak surat, kita Zoom. Zaman sekarang kita apa? Video, ya. Dan apa yang Om Niko sampaikan diserap sungguh-sungguh untuk dipraktekkan. Apa yang saya sampaikan jauh. Apa nanti yang gembala-gembala di sana sampaikan, ya, yang dari Tuhan untuk bersama-sama dalam gelombang visi yang baru ini. Nah, hope saya adalah the next generation dimulai sekarang, bersiaplah. Perlu waktu yang panjang. Elisha ngikutin Elianya, gitu ya. Yosua ngikutin Mosesnya terus, gitu. Jadi tidak aku bikin pelayanan sendiri. Aku kayaknya ini zamannya aku bikin vlog yang baru, aku bikin acara-acara baru di YouTube ini tuh tinggalkan gereja. Lihat aja siapa yang mau sendiri. Prinsip kerajaan Allah, prinsip gereja Tuhan itu tubuh Kristus, saling melengkapi. Nggak ada tangan sendiri jalan. Penginjil sendiri, udah nggak zamannya. Jadi di sini rambu-rambunya jelas supaya gereja ke depan punya divine order, ketertiban ilahi, tetapi rohnya, ya, spirit dan semangatnya itu semangat gereja seperti gereja mula-mula atau history daripada gereja kita mula-mula yang lahir dari gereja Jakarta. Gereja Jakarta kita, Om Niko dan rayon-rayon tetap on fire. Kira-kira begitu? Very inspiring. Thank you, Ko. Lagi. Om Jo. Thank you, Ko Johan. Thank you, Ko Johan. Terima kasih banget loh Om Johan udah mau kita ganggu hari Sabtu ini untuk. Terima kasih Pak Johan. Yes. Sama-sama. Kiranya apa yang Om Johan sharingkan menjadi berkat, ya.
Aku punya satu pertanyaan terakhir paling susah nih Om Johan nih buat Apa itu? Om Johan nih. Apa itu? Kira-kira dari ini tidak harus mengenai gereja ya Om Johan. Jadi ini personal aja. Do you have any favorite Bible verse nih Om Johan nih buat kita nih Om Johan? Bible verse yang favorit untuk aku tuh banyak. Ya. So many favorite Bible verse. Tapi satu ayat yang juga banyak terngiang di Om John, karena Om John banyak memberikan Bible verse bukan not only for me, for my spiritual growth, for my strength, tapi juga menjadi berkat orang lain adalah Ephesians 3:20. Menjadi ayat bagi Om John juga untuk menguatkan aku, menguatkan orang lain. Daripada aku bilang Tuhan gembala yang baik, tapi aku lebih tahu bahwa interact antara Dia yang kudus, yang suci, yang maha tahu, maha mampu, maha sanggup, sumber hidupku, dan aku dalam pergumulanku pikirkan dan aku doakan. Hidup Kristen kita kan hidup visi depan, planning ke depan, dan doa kita. Tapi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada itu. Makanya kita seringkali terheran-heran. We will be amazed on what God is preparing for us. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Johan. Iya, thank you Om Jo udah jawab-jawab pertanyaan kita. Yaudah, kita come to a close now. Buat para pendengar-pendengar kita hari ini, thank you juga udah dengerin kami, dan we hope this message inspire you, encourage you, and also challenge you. Sebelum kita tutup, Om Jo, boleh nggak Om Jo doain buat kita dan buat para pendengar juga, especially in this season di COVID-19 ini, mungkin people are discouraged. Maybe you can help us through your prayer. Doanya pakai bahasa Jawa ya Om Johan. 3 bahasa nanti. Nanti Mas Pelo yang terjemahin. Okay, let's pray ya. Bapa Surgawi yang baik, namamu kudus, namamu mulia, ajaib, dan berkuasa. Hamba-Mu datang bersama tim podcast BIC Melbourne, Pelo, Corina, dan juga hari ini Mas Gun bersama kami. Kami berdoa untuk pelayanan ini terus akan berkembang menjadi saluran berkat buat banyak orang muda, keluarga muda, senior, siapapun juga. Di saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman dan semua saudara pendengar, kalau ada di antara mereka yang sedang gundah, sedang rasanya Tuhan jauh, nggak bisa tolong mereka, karena mereka tidak mengerti sungguh-sungguh bahwa kasih-Mu itu sepanjang waktu, unlimited, unconditional. Saat ini Tuhan kami bawa rekan-rekan kami yang lemah, yang bergumul, yang sedang galau, yang sedang lukewarm, kembali Tuhan jamah mereka. Supaya mereka mengalami kasih Yesus, kasih yang mula-mula, first love. Jatuh cinta sama Yesus. Karena Yesus kami ajaib, tidak berubah. Yesus kami tetap sama dan menjamah, mengasihi, mengangkat anak-anak-Mu semua. Dan kalau ada yang lemah tubuhnya, sakit jiwanya, Tuhan pulihkan. Engkau pemulih, Engkau Jehovah Rafa, penyembuh yang ajaib. Engkau berhendak kami jadi sembuh saat ini. Kami berdoa kalau ada di antara para pendengar adalah orang-orang yang sudah setia, sudah berkomitmen, dan sedang ada di dalam pelayanan, berikan pada mereka roh yang teguh, supaya mereka, karena Allah kami setia, mereka setia sampai akhir. Kami tidak akan berhenti, apapun yang terjadi, kami tetap akan on fire, berapi-api sampai garis akhir masing-masing kami. Tuhan berkati gereja-Mu, BIC Melbourne, dan semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, orang percaya di mana-mana. Tambahkan iman kami supaya kami bisa menginjil, bersaksi pada rekan-rekan, supaya kami memberi dampak, supaya banyak yang diselamatkan, banyak yang ditebus, banyak yang masuk iman, banyak dipulihkan, banyak yang menjadi orang-orang yang akan berjalan bersama Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kau memberkati kami, dan di dalam kasih Yesus Kristus, nama yang ajaib, kami sudah berdoa. Kami yakin Tuhan dengarkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Om Jo. Ya, terima kasih Pak Johan. Luar biasa.
Gimana Raf, udah tahu visi misi gereja kita belum? Mantap. Semakin kangen dengan BIC Melbourne nih. Benar. Oke, thank you banget Om Jo buat waktunya. Thank you juga Raf dan Ko Gideon yang udah setia nemenin kita. Jadi buat para pendengar-pendengar, kita tuh ada di Spotify, di YouTube, dan juga ada di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe and like, comment di @cultivated.podcast. Sekali lagi, we hope this brighten your day and we hope you have a blessed week ahead. Oke, itu aja. Thank you semua. Bye. Bye-bye, thank you Om Johan. Ya, Bye-bye. terima kasih Pak Johan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.